Salam jumpa kembali bersama saya Romo Inonak Berek PR. Menemani Anda pada kesempatan ini bertepatan dengan berpulangnya almarhum Monsinyur Emeritus Anton Penratu SPD. Memang berbicara tentang Monsinyur Anton tidak pernah akan usai, dan tentu kita tahu banyak hal dan apa yang akan kita dengar pada sore hari ini, yakni kehidupan berkomunitas kurang lebih 16 tahun lebih. Bagaimana Monsinyur Anton bersama orang-orang dekatnya, tinggal bersama, makan, beraktivitas. Dan sore hari ini telah bersama saya di meja komsos pada sore hari Romo Vincent Manekmau. Romo, selamat sore. Selamat sore. Romo memang warnanya sedikit ya lemah, ya itulah. Ini tentu sangat menggores hati. Sangat. Ya, Romo, kami ingin tahu sedikit tentang bagaimana kehidupan bersama Bapak Uskup kurang lebih 16 tahun dan apa yang Romo lihat dalam kurun waktu yang begitu panjang. Baik, terima kasih Romo Ino. Memang pertama-tama kami komunitas pastoran SMK Bitauni merasa kehilangan dengan berpulangnya Bapak Uskup Anton. Beliau di komunitas itu menjadi orang tua kami. Kami sudah lama bersama beliau, terutama saya, sejak Monsinyur Anton tinggalkan rumah keuskupan. Setelah ia pensiun, ia ke komunitas Bitauni itu tanggal 7 Oktober 2007. Waktu itu saya baru datang di SMK dan menempati komunitas pastoran itu kurang lebih 3 tahun. Dan kami merasa senang dengan kehadiran beliau. Memang beliau sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kami dalam banyak hal. Dalam hal disiplin sudah pasti. Orang tua ini waktu-waktu. Sangat disiplin. Sangat disiplin. Dia tidak toleransi dengan waktu. Seperti apa tidak toleransi dengan waktu orang? Dalam arti waktu kegiatan itu dia tidak mau ulur-ulur. Bahkan dia selalu mengatakan, ya saya belum temukan waktu yang tepat itu untuk kegiatan itu di Indonesia ini. Selalu kita ulur waktu. Dan itu untuk kami yang pendidikan Belanda ini kami susah sekali. Ini selalu. Tapi beliau bicara begitu untuk mendidik kami, mengajar kami untuk betapa menghargai waktu itu penting. Disiplin waktu itu sangat penting. Romo, kurang lebih 16 tahun dan ini waktu yang menurut saya sangat lama. Apa yang Romo lihat dari beliau sendiri, terlebih dalam kehidupan harian, rutinitas dari pagi, siang, malam, apa yang dilakukan sebagai Uskup Emeritus? Jadi beliau Monsinyur Anton ini kan meninggal dalam usia 95 tahun 4 hari. Ya. Hampir seluruh waktu itu pertama-tama itu dia lalui dengan disiplin. Meski sudah usianya sudah lanjut, tetapi dia tidak mau supaya waktu itu main-main. Waktu makan, tidur, olahraga, doa. Jadi semua dia jalani pada waktunya. Jadi betul-betul digunakan waktu itu dengan baik. Sangat. Sering orang berpikir bahwa kalau ada tamu yang datang sering bertanya pada kami, kira-kira Bapak Uskup Anton ada sementara buat apa? Karena pintu kamarnya selalu ditutup. Tetapi setiap hari selain jam tidur, jam istirahat, dan jam olahraga, jam doa, beliau pasti membaca dan menulis. Jadi usia yang sudah tua ini masih juga kebiasaan membaca dan menulis. Masih sangat membaca, menulis. Meskipun beliau akhir-akhir ini sudah harus pakai lup, kaca pembesar, tapi beliau berjuang untuk membaca. Karena beliau punya prinsip itu, hanya dengan membaca dan menulis otak terus disegarkan. Ini salah satu kebiasaan yang sangat baik, menjadi teladan untuk kami semua itu adalah ini. Membaca, menulis. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara bisa dibayangkan dalam usia sudah 90-an tahun tapi masih membaca dan menulis. Terus yang selama Roma sebagai pimpinan komunitas di Bitauni
dengan musuhnya begitu lama. Romo belajar apa dari hal yang boleh dibilang sangat ketat seperti itu? Pertama kami diajar sebenarnya bagaimana membangun sebuah habitus, kebiasaan yang baik. Jadi beliau punya ritme hidup itu kami sudah tahu. 4:30 pagi beliau sudah bangun, meski sudah tua seperti ini. 4:30 bangun beliau olahraga, senam di kamar. Lalu senam di kamar selesai jam 5:30 pasti beliau misa. Nanti selesai misa kami sarapan pagi sama-sama di kamar makan. Jam 6 menuju 6:30 itu pasti kami sarapan sama-sama. Sesudah itu kami menuju ke sekolah, beliau masuk kamar untuk mulai. Tapi sebelumnya dia sudah misa memang, doa semua dia lengkap. Rasanya karena menurut beliau kalau pagi-pagi tidak menjalani rutinitas itu rasanya ganjil. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi lalu begitu makan siang, sore dia masih lagi dengan kegiatan olahraga, jalan sore-sore, selalu dia jalan sore-sore keliling kompleks itu. Lalu sesudah itu beliau mandi, makan, tapi sebelumnya dia mesti doa dulu. Makan sama-sama. Sesudah makan kami kompletorium bersama setiap malam. Setiap malam itu doa selalu. Selalu bersama-sama. Doa Berarti komunitas. tidak sendiri tapi berkomunitas. Berkomunitas. Hidup komunitasnya bagus. Ini rutinitasnya. Jadi memang betul-betul semua itu sudah diatur dalam waktu. Tidak ada yang di luar waktu seperti jam olahraga. Olahraga. Dan beliau punya catatan harian itu dari hari ke hari tertib. Yang Romo tahu itu catatan seperti apa sebenarnya? Catatan tentang kejadian apa saja. Entah itu dia lihat sendiri atau entah dia dengar, dia selalu catatkan itu di agenda. Ini bayangkan. Jadi beliau punya agenda itu sudah pasti tiap tahun itu beliau pesan agenda yang baru. Ini. Memang kita lihat gaya hidup dari Monsignor Emeritus Anton Perthes yang luar biasa. Sangat. Terus Romo ingin kami sedikit, ketika di meja makan apa yang dibicarakan setiap pagi sebagai seorang uskup, tentu rasa segan atau seperti apa? Memang beliau ini seorang mantan uskup, tapi juga dia mantan Dewan Generalat SVD. Dan sebelumnya dia itu adalah provinsial SVD Timur sekian periode. Jadi beliau punya pengalaman yang luar biasa. Jadi beliau selalu bercerita tentang pengalaman bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana berpastoral, bagaimana juga dia menjadi seorang anggota DPR dulu. Jadi bercerita. Cerita banyak. Jadi beliau itu mengajari kita hanya lewat cerita. Lewat cerita. Diperkirakan berapa menit? Saya ingin tahu kalau di meja makan seperti ini, apakah setengah jam atau? Kalau kami makan, hanya pagi itu yang dibatasi waktu karena itu kita mau pergi kegiatan di sekolah. Tapi makan siang bersama dan makan malam bersama, itu kami bisa 1 jam, 2 jam. Setiap hari? Setiap hari. Selama 16 tahun. Itu topik apa yang bisa menaik sampai 1 jam, 2 jam? Banyak pengalaman pastoral. Jadi ini tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Ya, tidak pernah bosan. Memang ada hal yang diulang-ulang. Tapi kami selalu melihat yang positif bahwa dengan mengulang-ulang ini dia mau menekankan kepada kita nilai-nilai yang tertentu. penting. Ya, nilai tertentu. Makanya kami merasa bahwa tidak apa-apa. Dengan dia mengulang, kami makin mengerti, kami makin memahami itu. Memang secara manusiawi bisa ada rasa bosan, tapi bagaimana memahaminya secara positif, menerimanya secara positif. Ini yang kami. Jadi betul-betul merasa bahwa ini satu hal yang selalu baru dan memotivasi. Betul. Ya. Saya juga rasa bahwa 16 tahun itu bukan waktu yang singkat, Romo. Betul. Pasti Romo kenal baik tentang Monsignor Anton Penrat. Romo, beliau dengan gaya kebapaan yang tinggi, dengan jiwa mengajar yang luar biasa. Sebenarnya Bapak itu mau titipkan apa yang paling penting dalam sebuah komunitas hidup bersama itu? Sebenarnya begini, beliau itu orang SVD, sebagai orang kongregasi, mereka selalu menekankan hidup berkomunitas. Komunitas ini selalu beliau tekankan kepada kami.
apapun kesibukan kita, sesibuk apapun jangan lupa kembali ke komunitas. Paling kurang itu ada makan bersama, doa bersama. Karena hanya di dalam komunitas kita sebagai saudara satu sama lain, kita saling meneguhkan, saling melengkapi. Bahkan kalau ini saling menegur, ada hal itu. Ini yang selalu dia katakan. Biasanya ada komunikasi timbal balik di dalam sebuah komunitas ketika Romo menyampaikan sesuatu, Romo cerita begitu? Sangat, beliau itu sangat humoris. Oh ya. Saya membandingkan ketika beliau masih sebagai uskup aktif Dengan setelah emeritus ya, pensiun. Itu sangat jauh berbeda. Apa yang berbeda, Romo? Pendekatan ini. Jadi relasi kami itu sangat berbeda. Dulu kami melihatnya itu sebagai seorang uskup yang berwibawa sekali, kita segan sekali, jarak di antara kita ada betul. Tapi setelah beliau pensiun dan tinggal bersama kami betul merasakan sebagai bapak anak. Bahkan merasa diri cucu. Ini yang kami rasakan. Jadi kami itu banyak hal itu, kami di dalam suasana di kamar makan itu sangat-sangat harmonis dan menyenangkan. Kita tertawa tidak ada batas, terbahak-bahak, termasuk beliau. Beliau juga tertawa, terbahak. Jadi kalau memang ada sesuatu yang lucu, pasti semua betul-betul menikmati suasana di meja makan. Sangat-sangat, meja makan itu sangat menyenangkan. Berarti kalau suatu waktu kalau misalkan kalau tidak makan bersama, rasanya ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Jadi kami itu merasa bahwa kalau misalnya saya kalau keluar 1-2 hari karena ada tugas, maunya cepat pulang karena ada di luar ini kan kita tidak seperti di komunitas. Kerinduan untuk bagaimana mengalami suasana di komunitas itu kuat sekali karena suasana tadi. Beliau pernah menyampaikan kepada saya, kami di kamar makan bilang begini. Seperti apa? Tentang ketika saya membandingkan Bapak Uskup ini, kalau ini sekarang tinggal dengan kami di sini macam anak dengan cucu, saya bandingkan waktu Bapak Uskup masih aktif itu, ini beda jauh sekali ini. Kami dulu itu rasa takut kalau mau bertemu Bapak Uskup itu. Berarti lucu-lucu kalau kita sampaikan. Ya, terus apa yang Bapak sampaikan? Tidak, kami duga bahwa beliau omong begini. Ini supaya kamu tahu, waktu saya menjabat sebagai uskup, ada hal yang memang harus membuat saya bertindak sebagai seorang pemimpin. Meskipun itu kadang hati ini terasa berat. Secara manusiawi mungkin ini rasanya mungkin rasa setengah mati. Tapi karena sebagai pemimpin, mau tidak mau harus saya buat seperti itu. Makanya sekarang kamu lihat saya beda jauh. Dan beliau selalu, kalau pastor siapa yang punya ulang tahun, waktu matanya masih baik, selalu dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk pastor itu. Yang berulang tahun pada hari itu. Itu sudah pasti. Dan begitu punya perhatian. Setelah beliau pensiun itu. Ya, memang saudara, kalau kita berbicara tentang Monsinyur Anton, memang selalu ada hal-hal unik yang sulit untuk kita lupakan. Ya. Terlebih seperti yang tadi Romo Vincent ungkapkan, bagaimana 16 tahun berkomunitas. Rasanya kalau tidak makan sehari di meja makan itu ada yang kurang. Berarti ada menanamkan nilai kekeluargaan yang begitu tinggi. Ingin kami tahu, Romo, beliau ini kan usianya 95. Pasti sahabat-sahabat komunitas juga ingin tahu apa makanan kekhasan dari beliau yang bisa boleh dibilang sampai usia ini masih sehat. Apa tiap hari makanan pagi, siang dan malam? Beliau itu memang sampai ia menutup usia ini tidak ada diet. Bayangkan. Jadi diet macam kan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan. Tidak ada itu. Tidak ada, dia makan apa adanya. Tapi porsi makannya tetap tidak berubah. Jadi makan setiap pagi hanya 2 potong roti tawar dengan selai atau kadang keju. Itu cukup dengan satu gelas kopi. Selesai. Sepanjang hari, nanti siang kami makan sama-sama. Makan siang itu biasanya nasi, sayur, lauk apa adanya dengan selalu buah. Buah dengan sayur selalu ia minta harus selalu ada karena itu dia kadang begini.
Dulu guru-guru kita itu ajar kita bilang 4 sehat 5 sempurna, tapi kemudian kita tidak ikut itu. Kita hanya pergi makan hanya 2 sehat saja, 3 sehat saja. Jadi beliau selalu menekankan makan buah selalu, pagi, siang, malam itu makan buah. Harus selalu ada buah. Makan malam juga begitu. Jadi beliau entah makanannya enak atau tidak enak, porsi makanannya tetap hanya 1 sendok nasi dengan sayur seadanya dan lauk seadanya. Lalu harus ada buah. Buah kalau itu pisang selalu 2 buah pisang. Buah apa saja selalu 2, kalau tambah boleh. Karena ini menurut beliau buah tidak apa-apa. Buah lebih sehat. Kalau nasinya harus cukup satu yang nasinya harus 1 sendok saja. 1 sendok saja. Nasi 1 sendok makan pun itu pun tidak boleh menggunung, membukit, rata. Itu menjadi rutinitas. Itu sudah rutin. Pasti. Ya sudah, itu tidak ada tambah, tidak kurang. Ya, saya juga ingat dan banyak orang bercerita kalau beliau juga masih merayakan pelayanan misa setiap hari Minggu. Seperti apa dengan kondisi seperti itu? Apakah ini memang diminta sendiri atau memang ada permintaan dari luar sampai harus ada kegiatan seperti itu? Beliau sebenarnya mau supaya biar dia sudah tua juga dia masih mau menjadi pribadi yang berguna. Setelah kami mengikuti, saya akhirnya melihat itu, mempunyai kesimpulan bahwa meskipun sudah tua, dia tidak mau supaya merasa bahwa dia tidak berguna lagi. Karena itu misa hari Minggu dia selalu mau rayakan, dan dia tidak mau merayakan misa hari Minggu itu hanya seorang diri di kapela kecilnya itu. Dia tidak mau. Dia mau selalu bersama umat dan dia mau pimpin, karena dia mengatakan bahwa dengan saya pimpin misa pada hari Minggu dan saya siapkan khotbah, saya akan mempersiapkan diri, saya harus membaca supaya bagaimana saya persiapkan khotbah, lalu saya menulis. Ini membuat saya akan tetap awet dalam berpikir dan berbicara. Memang selalu punya pikiran positif. Ya, selalu positif itu. Karena itu dia selalu, kadang ada keluhan umat yang prihatin dengan kondisi ketika umur mulai masuk 90-an, jalan mulai bertati-tati. Tidak mau dituntun, beliau mau supaya orang tidak boleh repot dengan dia. Kadang kami bicarakan waktu di kamar makan, tapi beliau selalu bilang begini, kalau kamu larang saya misa bersama umat, itu sama artinya dengan kamu mau supaya saya mati cepat. Jadi beliau selalu bilang demikian. Ya. Karena pertama saya merasa sudah tidak berguna lagi, lalu yang kedua saya kan sudah bebas tugas, jadi saya tidak perlu paksa diri lagi untuk membuat ini dan itu, terutama membaca dan menulis. Dan biasanya beliau katakan itu bahwa manusia itu pusatnya ada di otak. Kalau ketika otak sudah mulai tidak lagi dimanfaatkan, tidak lagi digerakkan dan tidak berfungsi lagi, mulai macet, disitulah akan seluruh tubuh manusia akan mulai macet. Makanya dia berusaha untuk memaksa diri biar sudah lanjut usia. Kadang dia minta, bagaimana saya hari Minggu ini bisa misa ke tidak? Tolong dulu kasih tahu pastor paroki supaya saya mau misa di Bitau nih bersama umat. Selalu beliau omong begitu. Jadi dia punya kemauan. Beliau itu punya kemauan yang tinggi. Jadi memang berbicara tentang Monsinyur Anton, bahwa ada hal-hal yang sebenarnya untuk kita kalau di usia itu tidak bisa lakukan, tapi beliau masih bisa lakukan, supaya tetap berguna bagi banyak orang. Ya, saudara, memang kalau berbicara tentang sosok yang satu ini sungguh luar biasa, menjadi inspiratif, ya, memberi motivasi yang luar biasa bagi umat, bagi kita, terlebih untuk para imam supaya betul-betul melayani dengan hati yang betul total. Ya, Romo, ini di komunitas kurang lebih 16 tahun dan juga ada anak-anak sekolah, kurang lebih berapa sudah ada membantu juga. Dalam hidup bersama sebagai komunitas itu sebenarnya apa yang ingin Monsinyur titipkan dalam membangun sebuah hubungan relasi kekeluargaan dalam komunitas itu sendiri? Ya, dalam keseharian sebenarnya kehadiran beliau itu sangat-sangat menyenangkan seluruh komunitas SMK Bitauni itu. Guru, siswa, pegawai, kami para imam, frater, suster di situ, kami sangat senang dengan beliau. Beliau itu kalau ada waktu senggang beliau, pertama kalau waktu masih bisa jalan
jalan keliling sore-sore itu selalu didampingi oleh anak-anak yang seumuran 4 tahun, 5 tahun. Jalan sama-sama. Anak-anak guru-guru pegawai di situ. Jalan bersama beliau, gandeng tangan jalan keliling kompleks itu. Lalu beliau kalau duduk di depan, di foris depan kamarnya, anak-anak sekolah pada waktu istirahat atau pada waktu sore hari setelah mereka kegiatan selalu datang bercerita dengan beliau. Jadi nanti waktu malam ketika kami makan, baru beliau ceritakan balik sambung lagi. Sore tadi saya begini dengan anak-anak yang ini semua. Jadi beliau omong itu, bicara itu, entah yang kecil, yang tadi masih kecil-kecil itu maupun yang dengan remaja, sangat nyambung. Jadi ini sebenarnya beliau mau pesankan kepada kami, kenapa dia harus di Bitauni. Dia mau sebenarnya tunjukkan kepada kami dan generasi muda ini bahwa dia sungguh-sungguh mencintai orang-orang petani peternak. Dan itulah sebenarnya Ya, memang kita bicara tentang Monsinyur Anton, sulit untuk kita lupakan terlebih memang kesaktian hidup beliau seperti yang tadi dikisahkan langsung oleh Romo Vincent yang kurang lebih 16 tahun bersama beliau ketika masa pensiun dan juga ke sana. Tadi dikatakan beliau sangat dekat dengan petani dan peternak. Jadi tadi dikatakan Romo Vincent itu betul bahwa mengapa harus memilih Bitauni? Ya Romo, kenapa harus memilih Bitauni bukan tempat lain? Ya. Memang saya sampai di sini memang saya tidak bisa tahan karena itu beliau selalu yang katakan itu bahwa dia sungguh mencintai tanah Timor ini. Dia mau supaya petani-petani di Timor ini harus punya martabat. Dan karena itu dia berusaha untuk memberi teladan kepada generasi-generasi muda ini. Dengan kehadirannya di situ dia mau menyatakan bahwa dia mencintai. Kalau besok lusa mereka menjadi petani yang baik, peternak yang baik, dia sangat senang. Karena dia tahu Pulau Timor ini adalah pulau yang cocok untuk pertanian dan peternakan, terlebih peternakan. Dan karena itu waktu beliau ketika ada peraturan pemerintah pengalihan SPG mau ke SMA atau SMK, beliau mati-matian harus SMK. Karena beliau bilang beliau mau membuat sebuah lompatan maut. Meskipun banyak waktu itu banyak imam senior yang tidak merestui. Karena bilang orang sekarang berlomba-lomba hanya untuk masuk SMA dan menjadi pegawai, tidak untuk menjadi petani peternak. Tapi beliau mati-matian mau supaya membuka sekolah pertanian karena beliau sudah tahu ke depan itu orang Timor juga harus mencintai dunia pertanian peternakan. Dan hal itu nyata dengan keakraban yang begitu besar dengan anak-anak sekolah itu, guru-guru anak sekolah, beliau sangat akrab, sangat dekat. Cerita seperti ya macam cerita dengan teman, cerita dengan cucu. Ini yang saya rasakan. Memang kami merasa kehilangan, sangat-sangat merasa kehilangan dengan kepergian beliau ini. Ya, memang dalam komunitas yang cukup lama tentu ini meninggalkan luka yang mendalam. Dan tadi dikatakan oleh Romo Vincent,
bagaimana berkomunitas kurang lebih 16 tahun lebih, dan bagaimana dengan suka duka hidup bersama dalam komunitas, bagaimana mencintai anak-anak muda yang bergiat di dunia pertanian peternakan. Ternyata Bapak Uskup Emeritus punya kerinduan besar sekali bagaimana membangun Pulau Timur ini, bagaimana martabat dari para petani itu harus dihargai dengan pola yang sekarang dibangun di SMK Betani. Romo, ini pesan terakhir sebagai kepala juga di SMK Bitauni dan juga di komunitas, dan apa yang ingin diwariskan selanjutnya lewat kehadiran Monsinyur kurang lebih 16 tahun bersama Romo? Kami berusaha untuk tetap melanjutkan maksud tujuan Monsinyur Anton mendirikan itu, membangun sekolah itu, bahwa beliau tetap mau supaya generasi muda ini harus dididik di dunia pertanian, peternakan, dan harus memiliki mental mencintai dunia pertanian, peternakan. Ini akan kami tetap lestarikan dan tetap kami wujudkan dalam perjalanan sekolah itu, dan juga kami yang hidup berkomunitas di pastoran SMK ini. Tentu komunitas kami tetap junjung tinggi, suasana komunitas tetap akan kami jaga. Meskipun beliau sudah pergi, tentu ruang doanya itu tetap terbuka untuk kami supaya kami tetap melanjutkan doa bersama setiap malam setelah kami makan. Dan ini pasti kami akan lanjutkan, kami akan teruskan, hidupi terus kegiatan-kegiatan yang sudah kami bangun selama beliau bersama kami. Ini pasti. Ya, itulah mendiang Monsinyur Emeritus Anton Painratu SPD. Tentu kepergian Bapak Uskup meninggalkan luka yang mendalam terlebih di komunitas Bitauni, tetapi kita yakin bahwa tetap ada kekuatan doa yang bisa membangun kebersamaan kita hingga keabadian. Romo, terima kasih karena telah hadir di meja Komsos pada kesempatan ini, dan terima kasih untuk sharing-sharing yang luar biasa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk melihat bagaimana sosok Bapak Uskup Anton Painratu memang sangat-sangat memberi inspirasi, dan semoga kesaksian hidup beliau juga tetap hidup di dalam diri kita. Kami pamit dan kita akan jumpa lagi di lain episode. Selamat sore. Selamat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.